Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Ardiansyah dari TK 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah sebuah cabang dalam bidang kecerdasan buatan atau IA yang menggunakan algoritma untuk mempelajari pola dan dari data yang diberikan dan kemudian digunakan untuk memprediksi atau mengambil keputusan secara otomatis tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, komputer dapat belajar dan meningkatkan kinerjanya dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari data yang diberikan. Hal ini memungkinkan mesin untuk belajar dan beradaptasi dengan situasi yang berbeda dan memberikan hasil yang lebih akurat dan cepat. Machine learning sering digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan memproses data dengan skala yang sangat besar. Beberapa contoh penerapan machine learning antara lain adalah pengenalan suara dan wajah, klasifikasi data, prediksi harga saham, dan penerjemahan bahasa secara otomatis. Machine learning sangat penting karena mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang sangat rumit dan besar yang sulit dipecahkan oleh manusia atau teknologi konvensional. Beberapa keuntungan dan manfaat dari machine learning adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Machine learning dapat menghemat waktu dan sumber daya manusia dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang repetitif dan kompleks. 2. Meningkatkan akurasi dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat. Machine learning dapat memberikan prediksi dan hasil yang lebih akurat. 3. Meningkatkan kemampuan prediksi. Machine learning dapat digunakan untuk melakukan prediksi pada data dan situasi yang kompleks sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Meningkatkan pengalaman pengguna machine learning. Dapat mempersonalisasi pengalaman pengguna dengan menganalisis perilaku dan preferensi pengguna dan menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Membuka peluang bisnis baru. Machine learning dapat membuka peluang bisnis baru dengan membantu mengidentifikasi tren dan peluang dasar yang baru. Semua teknologi. Dengan banyaknya keuntungan dan machine learning, teknologi menjadi sangat penting bagi banyak sektor seperti kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan bisnis. Machine learning juga diharapkan dapat memberikan kontribusi besar pada inovasi teknologi dan pengembangan produk baru yang lebih cerdas dan efektif. Konsep dasar. Machine learning adalah cabang ilmu kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa perlu diberi instruksi secara eksplisit. Konsep dasar dari machine learning adalah kemampuan sistem untuk mempelajari pola-pola dari informasi yang tersembunyi dan data dengan menggunakan algoritma dan modal matematika yang dapat ditingkatkan kemampuan secara otomatis melalui proses interaktif. Ada 3 jenis dari machine learning. Supervised learning atau model dilatih menggunakan data yang sudah dilabeli dengan benar. Model belajar untuk menghasilkan output yang tepat berdasarkan input yang diberikan. 2. Unsupervised learning. Model belajar dari data yang tidak dilabeli, tanpa instruksi eksplisit. Model belajar untuk menemukan pola yang tersembunyi dalam data. 3. Reinforcement learning. Model belajar dengan melakukan tindakan yang benar dan mendapatkan umpan balik atas tindakan tersebut. Model belajar untuk menemukan strategi yang optimal dalam situasi tertentu. Dalam proses machine learning, data menjadi faktor penting karena data yang berkualitas tinggi dan jumlah yang memadai sangat dibutuhkan agar model yang dihasilkan dapat belajar secara efektif dan menghasilkan prediksi yang akurat. Oleh karena itu, persiapan data dan pemilihan model yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam pengembangan machine learning, terdapat beberapa algoritma dan model yang digunakan seperti regresi linear,
K-means, clustering, decision tree, dan neural network. Setiap algoritma dan model memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga pemilihan algoritma dan model yang tepat untuk kasus yang sedang ditangani juga menjadi faktor penting dalam pengembangan mesin learning. Dengan memahami konsep dasar dari mesin learning, kita dapat memahami bagaimana teknologi ini bekerja dan digunakan dalam beberapa aplikasi di berbagai sektor, seperti bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Maksudnya ini contoh penggunaan mesin learning. Pemasaran, mesin learning dapat digunakan untuk menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang tepat, meningkatkan personalisasi, dan memprediksi perilaku pembelian. Keuangan, mesin learning dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar saham, menganalisis risiko kredit, dan mendeteksi penipuan. Kesehatan, mesin learning dapat digunakan untuk menganalisis data pasien dan mendeteksi penyakit, memberikan rekomendasi pengobatan, dan memprediksi kemungkinan terjadinya komplikasi. Transportasi, mesin learning dapat digunakan untuk memprediksi permintaan transportasi, mengoptimalkan dan rute pengiriman, dan mengoptimalkan penggunaan energi. Manufaktur, mesin learning dapat digunakan untuk memprediksi waktu perbaikan mesin, mengoptimalkan produksi, dan memperbaiki kualitas produk. Mesin learning teknologi informasi dapat digunakan untuk menganalisis log aktivitas sistem dan memprediksi serangan cyber, memperbaiki kinerja sistem, dan mendeteksi anomali. Lingkungan dalam mesin learning dapat digunakan untuk memprediksi cuaca, menganalisis data satelit untuk memantau deforestasi dan memperkirakan kualitas udara. Dalam pemerintahan, mesin learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya publik, memprediksi kejahatan, dan memperbaiki pengawasan pajak. Dataset adalah kumpulan yang digunakan mesin learning untuk melatih dan menguji model. Dataset terdiri dari data yang relevan dan masalah yang ingin dipecahkan, seperti data pelanggan, data sensor, atau data transaksi. Dalam mesin learning, kualitas dan kuantitas dataset sangat penting karena dataset yang baik dan memadai dapat meningkatkan performa model. Untuk mempersiapkan dataset, langkah-langkah umumnya adalah sebagai berikut. Pengumpulan data. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti database internal dan publik, atau data dari sensor. Pastikan bahwa data yang dikumpulkan berkaitan dengan masalah yang ingin diselesaikan, memenuhi syarat legalisasi dan privasi. 2. Pembersihan data. Data yang dikumpulkan seringkali tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten. Oleh karena itu, perlu melakukan pembersihan data seperti menghilangkan data yang tidak lengkap, menghilangkan data duplikat, atau mengisi data yang hilang. 3. Transformasi data. Data yang dikumpulkan seringkali dalam bentuk yang tidak siap untuk digunakan, seperti gambar, teks, atau suara. Oleh karena itu, perlu melakukan transformasi data seperti pengkodaan kategori atau ekstraksi fitur. 4. Pembagian data. Dataset perlu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dataset latih, dataset validasi, dan dataset uji. Dataset latih digunakan untuk melatih model, dataset digunakan untuk memilih model yang terbaik, dan dataset digunakan untuk menguji performa model. Setelah dataset siap, langkah selanjutnya adalah menggunakan untuk melatih model. Model sesuai dan diuji dengan dataset latih. Proses dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan teknik evaluasi model.
Dalam menggunakan dataset untuk training model, perlu diperhatikan bahwa dataset harus mencakup data yang cukup beragam dan representatif. Selain itu, dataset harus diolah sedemikian rupa sehingga model dapat memahami pola-pola yang terdapat pada data tersebut. Jika dataset kurang berkualitas, model yang dihasilkan juga akan kurang akurat dan tidak dapat menghasilkan hasil yang baik. Oleh karena itu, pemilihan dataset dan persiapan dataset merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses machine learning. Evaluasi model machine learning merupakan salah satu tahap penting dalam machine learning untuk menentukan seberapa baik performa model yang telah dilatih dengan dataset. Terdapat beberapa cara untuk mengevaluasi model machine learning. 1. Convolution matrix merupakan metode evaluasi yang paling umum digunakan dalam machine learning. Convolution matrix dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah yang dilakukan oleh model. Convolution matrix membandingkan output yang dihasilkan oleh model dengan hasil yang sebenarnya. 2. Akurasi adalah rasio antara prediksi benar dengan total jumlah prediksi. Akurasi digunakan untuk menentukan seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Namun, akurasi tidak selalu menjadi ukuran tepat dalam kasus yang memiliki kelas imbalance atau data yang tidak seimbang. 3. Presisi dan rekal merupakan ukuran evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model dalam mengidentifikasi suatu kelas. Sedangkan rekal menunjukkan seberapa baik model dapat mengidentifikasikan semua intens dari suatu kelas. 4. AUC atau Area Under the Curve. AUC digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat membedakan antara dua kelas. AUC adalah metrik evaluasi yang baik untuk digunakan ketika terdapat ketidakseimbangan antara kelas dalam dataset. 5. F1 score. F1 score merupakan rata-rata harmonisasi dari presisi dan rekal. F1 score digunakan ketika perlu mencari keseimbangan antara presisi dan rekal. 6. Cross validation. Cross validation digunakan untuk memvalidasi model dengan membagi dataset menjadi beberapa fold dan memvalidasi model pada setiap fold. Cross validation digunakan untuk menghindari overfitting dan memastikan performa model pada dataset yang berbeda. Ketika mengevaluasi model machine learning, perlu diingat bahwa tidak ada ukuran evaluasi yang sempurna. Setiap metrik evaluasi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, tergantung pada karakteristik dataset dan masalah yang ingin diselesaikan. Oleh karena itu, pemilihan metrik evaluasi yang tepat sangat penting untuk memastikan performa model yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa teknik machine learning yang sering digunakan. 1. Decision tree merupakan teknik machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai target dengan cara membuat sebuah pohon keputusan. Pada setiap simpul pohon keputusan dilakukan pemilihan atribut yang terbaik. Memisahkan data secara efektif, decision tree sangat mudah dipahami dan dapat menghasilkan model yang interpretatif. 2. Logistic regression merupakan teknik machine learning yang digunakan untuk memprediksi nilai target pada data yang bersifat biner atau kategori. Logistic
Regression merupakan teknik pembelajaran supervisi yang menghasilkan model berupa persamaan matematika. Teknik ini banyak digunakan dalam analisis risiko dan pemilihan kredit. Key-means clustering merupakan teknik machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster. Teknik ini berguna untuk melakukan segmentasi pelanggan dan segmentasi pasar. Key-means clustering membagi data ke dalam kelompok memiliki kesamaan dalam fitur-fitur tertentu. 4. Neural network merupakan teknik machine learning yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. Teknik ini digunakan untuk memprediksi nilai target dengan cara mengoptimalkan parameter-parameter yang terdapat pada struktur jaringan saraf. Neural network dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi pada data yang kompleks. Tidak hanya ini, teknik machine learning lainnya seperti random forest, super vector machines, dan gradient boosting. Pemilihan teknik machine learning yang tepat tergantung pada masalah yang ingin diselesaikan dan karakteristik data yang ada. Dalam kesimpulannya, machine learning merupakan teknologi yang penting dalam era digital saat ini karena dapat membantu dalam memprediksi dan mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, kesehatan, pemerintahan. Namun untuk mulai belajar learning dapat diperlukan dasar data tentang konsep dan teknik yang digunakan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.